Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda bahwa iblis sebelum dikutuk pernah melakukan tugas-tugas mulia? Nah, apa-apa sajakah tugas mulia yang pernah dilakukan iblis sebelum dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk mendapatkan jawabannya, tonton terus video ini hingga selesai dan simak penjelasannya. Dalam satu riwayat diceritakan, di antara tugas-tugas mulia yang pernah dilakukan iblis adalah: pertama, iblis pernah menjadi penjaga surga selama 40.000 tahun. Kedua, iblis pernah hidup bersama para malaikat selama 80.000 tahun. Ketiga, iblis pernah menjadi penasehat para malaikat selama 20.000 tahun. Keempat, iblis pernah menjadi pemimpin para malaikat selama 30.000 tahun. Kelima, iblis pernah melakukan tawaf mengelilingi Arsy bersama para malaikat selama 14.000 tahun. Jadi keseluruhan iblis pernah melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 184.000 tahun. Selama itu, iblis tidak pernah merasa lelah dan mengeluh dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia ini. Pada masa itu, iblis bergelar atau bernama Azazil, yaitu panglima besar para malaikat. Oleh karena itu, dari langit pertama hingga langit ketujuh, iblis begitu dihormati oleh para malaikat. Namun sayang, di Lauhul Mahfuz, tulisan iblis terselubung rapi. Tidak satu pun makhluk yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertera Al-Kafir, iblis mungkar terkutuk. Dalam satu riwayat diceritakan, malaikat Israfil melihat yang tersurat di Lauhul Mahfuz. Ada tercatat satu suratan yang berbunyi: adanya satu hamba Allah yang beribadah puluhan ribu tahun hanya karena satu kesalahan, maka ibadah hamba itu tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hamba itu terlaknat hingga hari kiamat. Maka menangislah malaikat Israfil karena bimbang makhluk yang tersurat di Lauhul Mahfuz itu adalah dirinya. Maka diceritakanlah malaikat Israfil kepada semua para malaikat tentang pengalamannya melihat apa yang tersurat di Lauhul Mahfuz. Maka menangislah sekalian para malaikat mendengar pengalaman malaikat Israfil karena takut dan bimbang dengan nasib mereka. Lalu para malaikat datang menemui Azazil yang menjadi imam para malaikat agar Azazil mendoakan keselamatan dunia akhirat kepada seluruh malaikat. Azazil pun mendoakan keselamatan di dunia dan di akhirat kepada seluruh malaikat dengan doa, "Ya Allah, janganlah engkau murka terhadap mereka para malaikat." Namun Azazil lupa untuk mendoakan keselamatan untuk dirinya. Setelah mendoakan para malaikat, Azazil terus menuju surga. Di atas pintu surga, Azazil melihat suratan yang menyatakan ada satu hamba dari kalangan hamba-hamba Allah yang muqarrabin yang telah diperintahkan Allah untuk membuat satu tugasan, tapi hamba tersebut mengingkari. Lalu dia tergolong dalam golongan yang sesat dan terlaknat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam dan memerintahkan malaikat untuk sujud menghormat kepada Adam alaihissalam. Azazil sebagai imam para malaikat sepatutnya lebih dahulu bersujud memimpin para malaikat, tetapi dia menolak karena dia merasa bahwa dirinya lebih baik daripada Adam alaihissalam. Sementara para malaikat terus bersujud tanpa dipimpin oleh Azazil. Bukan saja enggan sujud, Azazil malah sombong dan menjawab, "Apakah aku akan sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?" Kesombongan iblis ini berpuncak pada iri hati dan kedengkian iblis terhadap Adam alaihissalam. Ia tidak terima karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan Adam alaihissalam sebagai khalifah di muka bumi. Karena ia merasa lebih mulia daripada Adam alaihissalam yang diciptakan dari tanah, sedangkan dia diciptakan dari api. Ia durhaka kepada Allah, takabur dan lupa
akan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak seharusnya ia membangkang perintah Allah. Maka setelah itu Azazil akhirnya diusir dari surga. Namanya dirubah menjadi iblis dan dia bersumpah akan menyesatkan manusia di bumi hingga hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab.